Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Maldin Official. Jadi di video kali ini saya akan mereview salah satu digital clamp meter ya. Digital clamp meter atau biasa kita sebut tang ampere. Ini untuk mereknya ini Aneng, tipenya ini KT87 ya. Warnanya kuning. Ini ukurannya cukup minimalis ya, genggam di tangan. Kalau kita ukur panjangnya itu kurang lebih 14,5 ya sampai 15 cm ya, 15 cm panjangnya, dan lebarnya ini kurang lebih 5 cm ya. Untuk tampilan depannya seperti ini, untuk tampilan belakangnya seperti ini ya. Ini dalam sini ini tempat baterainya. Ini tang ampere ini menggunakan baterai A3 ya. A3 yang kecil, dua buah baterai, atau sama saja itu baterai yang seperti di remote TV ya. Oke, seperti itu. Jadi tang ampere ini fungsi utamanya digunakan untuk mengukur arus listrik ya, mengukur ampere atau arus listrik. Ini misalkan kita pindahkan selektornya ke sini, ini digunakan untuk mengukur ampere maksimalnya 20 ampere AC. Ini logo AC 20 A AC, 20 ampere arus listrik AC. Kemudian misalkan kita pindahkan selektornya ke sini, ini untuk pengukuran maksimalnya 200 ampere ya, 200 ampere AC. Terus kalau misalkan kita pindahkan lagi ke sini selektornya, ini digunakan untuk pengukuran maksimalnya 400 ampere AC ya, 400 ampere AC. Nah, ini jadi multimeter ini digunakan maksimalnya itu 400 ampere AC ya. Jadi multimeter ini hanya bisa digunakan untuk mengukur ampere atau arus listrik AC ya. Kemudian misalkan kalau kita pindahkan di sini, jadi multimeter ini itu selain digunakan untuk mengukur ampere listrik, ini juga bisa digunakan untuk mengukur voltase ya, atau tegangan listrik. Jadi misalkan kita pindahkan selektornya ke sini, 450 volt AC, ini digunakan untuk mengukur tegangan listrik AC, maksimalnya itu 450 ya. Jadi tegangan listrik AC itu tegangan listrik yang mempunyai arus bolak-balik ya. Ini maksimalnya 450 volt AC. Kemudian misalkan kita pindahkan ke sini, 600 volt DC, ini digunakan untuk mengukur voltase atau tegangan listrik DC ya, maksimalnya 600 volt. Jadi untuk yang warna biru ini digunakan untuk mengukur tegangan listrik ya, baik AC maupun DC. Kalau tegangan DC itu tegangan listrik yang mempunyai arus arah ya, biasanya sumber tegangannya itu dari baterai atau aki ya. Kemudian misalkan kita pindahkan ke sini, ini digunakan untuk mengukur dioda tes ya, untuk mengetes dioda. Jadi dioda itu salah satu perangkat elektronik ya. Kemudian ini ada logo buzzer, ini kayak semacam speaker ini ya. Ini digunakan untuk mengukur atau mengecek kondisi kabel atau masih nyambung atau sudah putus ya. Dan ini yang 200K ini digunakan untuk mengukur ohm atau resistensi ya, maksimalnya 200 kilo ohm. Ini yang 200K, 200 ohm. Jadi seperti itu ya. Selain digunakan untuk mengukur ampere atau arus listrik, tang ampere ini juga bisa dipakai untuk mengukur tegangan listrik AC, DC, kemudian dioda tes, buzzer, sampai ohm ya. Seperti itu. Kalau kita nyalakan seperti ini ya, ini 200 digunakan untuk mengukur ohm atau resistensi. Ini untuk logo dioda, dan ini untuk tegangan listrik DC ya, ini keterangannya DC. Ini bisa dipindahkan ke sini, AC ya, tegangan listrik AC. Ini kalau dipindahkan ke sini, ampere 400 ampere AC ya. Ini 200 maksimalnya 200 ampere AC. Ini 20 ampere AC ya. Jadi seperti itu kegunaannya.
Kita matikan lagi. Dan cara penggunaannya ini tinggal di klem, ini nanti dimasukkan ke klem ke salah satu kabel ya, kabel yang tegangan listrik mempunyai beban, biar diukur ampernya berapa sih. Kalau penggunaannya nanti bisa di next video ya. Di sini ada data hole, ini untuk menahan hasil pengukuran ya. Jadi kalau kita nanti melakukan pengukuran selama beberapa detik, kita tekan hole ini untuk menghole atau menahan hasil pengukuran ya, yang dimuncul di sini. Dan di sini ada dua port. Port ini digunakan untuk mengukur ya, untuk memasang kabel probe ya, atau kabel tester. Ini ada dua, biasanya warnanya merah dan hitam ya. Oke, mungkin seperti itu aja. Di sini ada tali sandalannya. Mungkin seperti itu aja dari saya. Untuk video cara penggunanya nanti di next video ya. Untuk teman-teman yang sebelum mendukung kami, mohon untuk subscribe, like, and share video ini ya, agar channel kami bisa lebih berkembang untuk menghasilkan gambar yang lebih jernih, bagus, dan menghasilkan suara yang lebih bagus ya, dan enak didengar ya. Mungkin seperti itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.